Itu jelas nggak boleh. Berarti termasuk nyanyi-nyanyiannya kan termasuk bagian dari ibadah mereka. Kalau memang nyanyian bagian ibadah juga kita tidak boleh. Ya. Nah, yang membolehkan itu memberikan rambu, ya, yang membolehkan. Di sini beliau karena menurut Ibnul Qayyim sendiri, Imam Ahmad itu pernah membolehkan. Kalau musyafaqah tanpa ucapan. Selamat ya, gitu, sukses ya, misalnya gitu. Mohon maaf, ini maksudnya kita bicara realnya saja, maksud saya. Orang salaman apa diem-diem aja gitu. Logika sederhananya salah, gitu maksudnya. Kalau orang ucapan ya pasti minimal mengucapkan selamat. Ya, selamat bahagia ya, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan yang Allah berikan masih memberikan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan, karena ketakutan Rasulullah terhadap umat akhir zaman ini adalah nikmat kesempatan dan nikmat sehat. Dan mudah-mudahan nikmat kesempatan dan sehat ini bisa kita manfaatkan untuk sharing bersama di El-Kalam, lembaga kajian dan konsultasi mengenai Islam. Kita lanjut kajian El-Kalam kali ini. Tentu biasa nanti kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan untuk kelengkapan atau kurang jelasnya, silahkan hubungi lagi di El-Kalam. Pertama, ini kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau orang muslim menghadiri acara pernikahan di rumah ibadah agama lain, baik itu gereja atau kelenteng atau biara atau apapun yang kira-kira kita memang diundang. Satu, pengen tahu prosesinya. Dua, memang diundang di situ untuk punya keperluan atau hajat di situ. Misalnya memang dia bekerja kameramen atau dokumentasi atau dekorasi di tempat ibadah orang lain, misalnya resepsi pernikahan. Nah, untuk itu mari kita simak bareng berdasarkan maktok yang ada dan bagaimana kitab-kitab membahas mengenai ini. Nggak baik para pemirsa El-Kalam yang dimuliakan oleh Allah SWT serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terutama adalah bagaimana hukumnya menghadiri acara pernikahan di gereja atau di rumah ibadah orang-orang non-muslim, ya. Di dalam masalah ini yang perlu diperhatikan adalah gambar-gambar ilah mereka, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Muflih, beliau mengatakan walahu, dan itu bagi seorang muslim, duhulu bi'atin wa kanisatin, ya, boleh memasuki bi'ah dan kanisah, ya, wa nahwihima dan selain keduanya dari tempat-tempat ibadah, wa sholatu fidzalika dan sholat di dalamnya, wa anhu dan juga masih diriwayatkan dari Ibnu Muflih yakrohu, ya, makruh hukumnya ingkana apabila sama itu di tempat tersebut suratun ada gambar-gambar ilah mereka. Jadi di sini perkara boleh atau tidak itu boleh, akan tetapi mawaniknya di sana adalah gambar dari ilah saudara-saudara kita non-muslim. Apabila tempat tersebut bersih dari gambar-gambar ilah sembahan-sembahan mereka, maka diperbolehkan. Apabila ada gambar di sana, maka hukumnya makruh. Baik, saya dapatkan dalam kitab Al-Burhan fi Masailil Iman jilid 2 halaman 81. Wa amma musyarakatuhum fi afrohihim wa atrohihim, ikut serta dalam sukaria mereka atau duka mereka, bil umuril mubahati dengan perkara-perkara yang mubah yang boleh, wa ta'ziyatuhum fil masaibi termasuk takziah kepada mereka, fa hukmuhu mukhtalafun fi, hukumnya khilaf. Was-shawabu annaha la tajuzu, yang benar enggak boleh. La tajuzu tahni'atuhum, ada tahni'ah, ada ucapan selamat.
Catatannya itu ya, kalau ada ucapan selamat. Wala ta'ziyatuhum, atau naik musibah ya menghibur, itu yang enggak boleh. Kama harrama bi katsirun minal ulama, banyak yang mengharamkan. Wa allalu bi annahu tahsul muwalatu lahum wa lima fihi min ta'dhimihim fayahrumu li hadhil mahadhiri kama tahrumu bada'atuhum bis salam. Jadi tidak bolehnya tadi karena ucapan selamat atau menghibur mereka, sebagaimana mengucapkan salam kepada mereka juga tidak diperbolehkan. Tetapi kalau hanya hadir dan sekedar hadir, tidak ada ucapan selamat dan sebagainya, itu tidak dipermasalahkan itu. Tetapi pada proses pernikahan tentu ada acara berjabat tangan untuk perselamatan. Itu maksud saya biar clear. Ucapan selamat itu, selamat sukses bahagia. Kalau kita ya keluarga sakinah mawaddah rahmah atau apa gitu, itu termasuk di dalamnya nggak? Ini mau ya, klarifikasi yang itu. Nek musafahah kok nggak masalah ya, musafahah dengan non muslim itu, selama tidak ada ucapan selamat. Kalau musafahah tanpa ucapan, selamat ya, gitu, sukses ya, misalnya gitu. Mohon maaf, ini maksudnya kita bicara realnya saja, maksud saya. Orang salaman apa diem-diem aja gitu. Logika sederhananya salah gitu maksudnya. Kalau orang ucapan ya pasti minimal mengucapkan selamat. Ya selamat bahagia ya, atau kalau ya mudah-mudahan diberkati atau sukses punya anak banyak atau gimana gitu. Ini maksud saya untuk kaitan dengan keterangan dari kitab tadi. Iya. Karena gitu. Di situ memang lata juzu tahniatuhum. Tahniah. Sekalipun khilaf itu khilaf. Tidak boleh tahniahnya itu dalam tahniah yang, karena kalau salam memang oke ya. Kita memang tidak boleh mengucapkan salam. Menjawab pun juga hanya sampai waalaikum kan, tidak sampai pada nih. Ada yang silakan Ustaz Taib. Baik, Mausu'ah fatwa mu'assalah ya. Kompilasi fatwa-fatwa yang sudah divalidasi berdasarkan dalil Quran hadis jilid 5 dari Lembaga Fatwa Mesir. Darul Ifta itu ya? Betul. Ya. 465 ya. Terkait dengan tadi masalah jabat tangan dan ucapan selamat begitu ya. Jadi ini di sini ada pertanyaan yang mungkin sebenarnya agak melenceng sedikit dengan pertanyaan tadi, tapi karena tadi adalah pertanyaan turunannya. Ma huwa hukumut tahiyyati bainal muslimi wa ghairil muslimi ibtida'an wa raddan bi tahiyyatil Islam aw bi ghairiha. Apa hukum mengucapkan selamat antara seorang muslim dengan non muslim, baik yang muslim ini memulai atau menjawab dengan ucapan-ucapan keislaman, misalnya assalamualaikum aw bi ghairiha, atau kayak tadi selamat semoga sukses, semoga bisnisnya lancar, semoga sehat selalu dan seterusnya begitu ya. Nah kemudian ini sangat panjang, mungkin saya ambil pada pokoknya saja ya. Misalnya nanti ustaz-ustaz yang lain menambahkan bagi yang mungkin mengharamkan atau boleh jadi makruh atau setidaknya pertimbangan. Saya nukil yang membolehkan saja begitu ya. Jadi ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 86, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian itu diberi penghormatan semacam ucapan selamat begitu, maka balaslah dengan yang lebih baik dari ucapan selamat itu, atau setidaknya sama begitu ya. Nah ini kemudian Majelis Fatwa Mesir ini menukil penafsiran dari Imam Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun jilid 1 halaman 513. Qala Al-Mawardi, jadi Imam Al-Mawardi pengarang kitab An-Nukat wal Uyun fi tafsiril ayati, dalam menafsirkan ayat ini, yakni An-Nisa ayat 86 yang tadi, apabila kalian diberi penghormatan maka balaslah dengan yang lebih baik atau setidaknya sepadan. Menambahkan dari keterangan yang sudah disampaikan Ustadz, di sini Ustadz Jayanto, kalau boleh saya ambil dari kesimpulan dari yang saya tahu, saya pribadi tahu bahwa memang kenapa kok di sini ada
arah condong pada larangan, tapi juga ada yang membolehkan, karena yang membolehkan pun itu memberi rambu. Ya, dan ini yang perlu kita ketahui ya, kita mau nanti mau pilih tidak membolehkan atau membolehkan itu nanti tapi kita harus tahu rambunya. Yang pertama ya bisa kita rujuk dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah karangan Ibnul Qayyim juz 1 halaman 293 ya. Yang sudah jelas haram adalah beliau menyebutkan wa ammat tahni'ah bi sya'airil kufri al mukhtasah bihi faharam bil ittifaq. Ya, kita ikut menyemarakkan baik itu acara suka ataupun duka dengan ritual mereka, itu jelas haram. Itu jelas haram. Ya, ya paling gampang misalnya upacara misa, Natalan atau apa, jelas itu jelas upacara agama ya. Kalau misalnya pernikahan, ya, kematian, terus kita mungkin ada membakar sesuatu. Oh, oke. Kalau itu memang itu cara ibadah mereka, kita nggak boleh ikut yang itu. Itu jelas nggak boleh. Berarti termasuk nyanyiannya kan termasuk bagian dari ibadah mereka. Kalau memang nyanyian bagian ibadah juga kita tidak boleh. Ya. Nah, yang membolehkan itu memberikan rambu, ya, yang membolehkan. Di sini beliau karena menurut Ibnul Qayyim sendiri, Imam Ahmad itu pernah membolehkan di satu riwayat untuk ya, memberi tahniah, ucapan selamat. Di riwayat yang lain pernah melarang. Nah, di sini Ibnul Qayyim maka memberikan tadi rambu-rambu. Nah, yang membolehkan pun kata beliau walakin liyahdhara al-wuqu'a fima yaqa'u fihi al-juhalu minal alfadil lati tadullu ala ridhohu bidinihi. Nah, ini yang rambu lain yang kalau kita memberikan selamat silakan. Misalnya semoga berbahagia ya, selamat menempuh hidup baru, nggak masalah. Tetapi jangan sampai kita memberikan isyarat apapun bahwa kita meridhoi keyakinannya. Ya. Kalau yang jangan sebutkan yang kayak biasa semoga menempuh hidup baru, mudah-mudahan ibu dan anaknya lahir dengan sehat, itu kan nggak masalah. Tapi kalau ada petunjuk, ya bisa, itu lebih baik lagi. Itu lebih baik. Ada di Ibnu Taimiyah ada nih. Ya. Nah, tapi kalau ada isyarat kita meridhoi agamanya, itu yang nggak boleh. Kalau tahniah yang umum itu nggak masalah. Hadakallah Ya. atau labaqa'aka wa nawahu. Ya. Ahlan wa sahlan. Ya, ini dari Ibnu Qayyim gitu. Tapi kalau semoga hidup bahagia apa enggak mengarah kepada hidup besar? hidup bahagia itu. Iya. Esensi kehidupan. Iya, hidup bahagia. Yang jelas dilarang kalau sampai mendoakan. Misalnya takziah. Di dalam surat At-Taubah 113 jelas sekali bahwa tidak patut bagi orang mukmin dan nabi dan orang mukmin mendoakan orang-orang yang jelas-jelas dia bukan orang Islam. Tapi kalau masih hidup kan boleh didoakan, malah justru didoakan. Ya. Penghormatan yang dilakukan Rasulullah di dalam orang non-muslim ketika meninggal pun juga berdiri. Rasulullah juga sekedar berdiri ketika ada rombongan rombongan jenazah ya. Rombongan jenazah satu kesempatan beliau berdiri, kesempatan pernah beliau juga duduk. Ini juga memberi pesan sudah mati aja masih kita hormati. Nah, maka juga kita hormati hidup. Artinya penghormatan kita adalah penghormatan sebatas muamalah tadi, dalam tadi. Ya. Ya. Jadi teman-teman semuanya pemirsa El Kalam, ada sedikit kisah, mohon maaf ya. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu itu adalah hakim agung untuk wilayah Yaman. Beliau juga dai sebelumnya di wilayah sana dan sangat dimuliakan. Saat itu beliau menikah dengan wanita Nasrani. Dan kita sepakat dalam syariat kita diperbolehkan menikahi wanita Ahlul Kitab. Kan tapi ketika Umar bin Khattab mendengar itu, Konteks Indonesia itu perlu itu kalau konteks Indonesia. Ini belum selesai, Tat. Ya, tapi jangan sampai nanti jadi kesimpulan karena ada statement secara hukum tadi, statement secara hukum membolehkan tadi dalam catatan loh ya. Ya, artinya kalau saya boleh memberikan ya itu karena itu jangan sampai karena ini nanti didengar oleh banyak orang. Menikahi orang